Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi la ilaha minan nasirin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Pudoli. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau mendakwahkan Islam. Kemudian yang sama-sama kita hormati guru kita juga Ustadz Solihin, Ustadz Anwar, Ustadz Epeng, salah ya, bukan Ustadz ya. Kemudian juga Ketua Yayasan Gopal Wilyatama Bapak Haji Muklis. Kemudian saudara saya, sahabat saya, Habib Mustofa, kemudian rekan-rekan grup Alif-Alifan yang dimotori oleh Pak Rudin, Mang Arman, Mang Roni, Mang Epeng, dan lain-lain. Kemudian juga ibu-ibu yang kebetulan bisa hadir di sini. Kemudian saudara-saudara dan tak lupa juga adik-adik anak yatim, alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah dan ridhonya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Pertama memang dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Bu Haji, kalau dulu Ma'arifin dan Titi itu sekarang sudah menikah selama 28 tahun. Selawat serta salam marilah sama-sama kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah sedikit cerita perjalanan bisa sampai 28 tahun hari ini ya. Kebetulan 28 tahun yang lalu, tepat juga hari Sabtu tanggal 5 Juni itu ada acara yang sangat sakral ya, acara yang memang mudah-mudahan kita seumur hidup satu kali untuk menikah ya. Itu acara sakral yang walaupun dalam Islam itu boleh. Nah, itu kata Abah Toma, kalau perintah Allah boleh katanya. Jadi kita tidak bisa memungkiri takdir kita tidak tahu. Kalaupun niat kita sudah yakin tidak akan menikah lagi, kalau takdir nyampe itu perintah. Benar nggak Bi? Nah. Jadi 28 tahun yang lalu tanggal 5 Juni di Desa Telagasari, Kecamatan Belaraja, ada acara sakral yaitu pernikahan antara Arifin dan Didi, dan alhamdulillah pada waktu itu dihadiri oleh beberapa kepala negara. Kepala RT maksudnya, bukan kepala negara. Jadi ini mungkin juga bisa dijadikan pegangan bagi pasangan-pasangan muda. Mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya atau sisi baiknya. Jauh sebelum terjadi lamaran pada tanggal 5 Juni 1993 itu memang perjuangan yang tidak mudah, tidak gampang. Jadi kebetulan pada waktu itu memang untuk menikah dengan seseorang itu tentunya apalagi di Tangerang itu perlu biaya yang banyak ya. Dan keajaiban-keajaiban yang muncul mungkin berkat doa orang tua dan doa saudara, doa
teman-teman sekalian, waktu itu saya melamar Bu Haji itu hanya ditemanin ibu saya. Ya, sama kakak ya. Jadi tidak acara rame-rame, tidak acara besar-besaran, cukup sederhana sekali karena merasa waktu itu ketidakmampuan secara ekonomi ya. Ketidakmampuan secara ekonomi, jadi tanpa publikasi yang besar, tanpa iklan yang besar, jadi hanya nyelonong bertiga dengan tekad dan keberanian yang tulus untuk memberanikan diri melamar. Dan alhamdulillah lamarannya diterima dengan persyaratan-persyaratan yang panjang, tapi semua bisa dilewati. Mantap. Setelah itu tentunya mungkin kebiasaan ini terus nggak? Terus. Jadi ini juga sebetulnya baru kali ini Mang Fahrudin bukan dirayakan, nggak disyukuri. Biasanya sih suka berdua aja di kamar kalau pas hari tanggal 5 gini itu. Ya kebetulan sekarang ini mulai banyak penggemar, jadi katanya dirayain aja gitu. Ya alhamdulillah hari ini juga bukan mau apa-apa, hanya rasa syukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi ya? Sampai belar aja ya. Jadi setelah melamar ternyata tidak ada masalah. Ya tentunya yang harus dipersiapkan adalah acara pernikahannya, kemudian acara resepsinya. Padahal harita terbuka duit saya tiga-tiga aja. Jadi ditanya sama emak ya dulu, Ping, siang udah kawin buka duit itu? Nah itu pertanyaan yang umum yang biasa diajukan oleh orang tua karena saking sayangnya kepada anaknya, khawatir gitu, jangan sampai juga harus menjaga nama baik orang tua. Padahal waktu itu juga karena kerjanya baru 2 tahun juga, kalau dilihat saldo mah suka seringnya tidak ada saldonya gitu ya, karena banyak keperluan. Tapi berkat minta doa sama orang tua bahwa Arifin tuh dari kecil udah dibiayain, udah disekolahin, masa mau nikah harus jadi beban orang tua gitu. Ya karena minta doa itu muncul keajaiban ya, walaupun pada waktu itu sudah kerja, sudah ada penghasilan, tapi karena mungkin doanya orang tua yang ikhlas, akhirnya tiba-tiba si Arifin itu dapat proyek yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Jadi membuat buku company profilnya PT Hutama Karya diserahkan ke yang namanya Arifin waktu itu. Jadi luar biasa, karyawan baru yang baru bekerja 2 tahun dipercaya membuat company profilnya PT Hutama Karya yang begitu besar ya. Itu subhanallah, mungkin itu doanya orang tua ya, doanya orang tua, sehingga yang tadinya pesimis ya, pesimis apakah bisa melaksanakan resepsi, bisa melaksanakan pernikahan, ternyata Allah mengasih jalan ya, karena kita niat baik. Kata kiai juga bahwa menikah itu ibadah. Akhirnya alhamdulillah dengan keajaiban itu semua bisa terlaksana. Bahkan dulu waktu mencetak undangan, jadi semua tidak ada yang dicetak di percetakan, semua nyetak di kantor, teman-teman semua membantu. Jadi semua diberdayakan, jadi nggak ada yang mengeluarkan biaya dari luar itu. Semua gotong royong teman-teman, bahkan sampai lembur-lembur nyetak undangan tidak tanpa mempergunakan percetakan. Jadi nyetak sendiri dulu, nggak pakai percetakan. Dan memang kalau diceritakan sejarahnya bagaimana masuk kerja sebelum menikah, memang sebetulnya ini jadi motivasi buat adik-adik yang lain ya, atau pasangan-pasangan muda yang lain. Jadi
Pak Haji itu dulu sempat sebelum diterima di Hutama Karya tuh melamar pekerjaan itu dari Cawang sampai Blok M sampai Kalibata itu jalan kaki, ngasih lamar-lamaran ke tiap perusahaan ya. Mungkin sepertinya cerita ini seperti di sinetron ya, tapi memang dialami gitu ya. Karena tidak punya koneksi, karena ingin berubah hidup, karena ingin berubah nasib. Jadi memang ke Jakarta itu tanpa ada saudara, tanpa ada teman, tanpa ada koneksi, hanya minta doa bahwa Arifin ingin berubah gitu. Jadi sudah bosan jadi orang susah gitu. Dan alhamdulillah memang doa-doa orang tua itu mujizat sekali ya. Jadi yang tadinya tidak mungkin masuk ke perusahaan yang memang didominasi oleh orang-orang pejabat yang keponakannya rata-rata waktu itu sih masih direkomendasi oleh atasannya masing-masing tanpa ada bantuan. Mungkin itu bantuan dari Allah. Tidak ada rekomendasi, tidak ada saudara di perusahaan tersebut. Bahkan waktu itu diterima di 2 perusahaannya, di Hutama Karya dan di Rekayasa Industri, sama-sama BUMN ya waktu itu.